Wow, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Thank you banget, Pastor Andy, Pastor Lia memberikan saya kesempatan malam hari ini untuk berbicara di sini. Tapi sebelum saya mulai, Bapak Ibu Saudara, saya mau bacakan satu message di Alkitab, satu ayat yang saya dapat kemarin waktu saya mempersiapkan ini. Ini saya bacakan aja langsung. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, saya berdiri di sini bukan karena saya lebih jago, bukan karena saya lebih holy daripada Bapak Ibu, tapi karena kasih karunia Allah. Karena Tuhan telah memberikan apa yang telah diberikannya kepada saya dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi yuk kita belajar bersama malam hari ini. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang begitu baik buat kami. Malam hari ini Tuhan ajar kami untuk belajar sedikit daripadamu sendiri. Kau yang pimpin kami Tuhan sehingga kami boleh mengerti dan mempraktekkan apa yang boleh kami pelajari malam hari ini. Biar wisdom yang daripadamu Tuhan boleh memimpin kami di setiap perjalanan langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba-mu di balik salibmu, biar kau yang beracara. Dan biar semua yang terjadi sesuai dengan rancanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sama-sama percaya, katakan haleluya, amin. Oke Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi Pastor Doni bilang, saya itu dikenal di gereja ini dan di semua aspek kehidupan saya sebagai orang yang rame. Sebagai orang yang berisik, orang yang energinya gak habis-habis. Ada yang kalau joke-nya, saya waktu kecil makan toa, iya. Waktu kecil tadi minum baterai, iya gitu kan. Tapi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau bahas masih tentang konsistensi. Tapi ironisnya saya akan ngebahas tentang sesuatu, saya beri judul khotbah saya malam hari ini adalah Consistent in the Quiet Path. Karena kadang-kadang kita dalam pelayanan, dalam kehidupan kita suka melihat yang hingar-bingar. Kita suka melihat bahwa Tuhan itu grandeur, Tuhan itu keren banget, sangat luar biasa, glorious. Tapi sebetulnya hubungan kita sama Tuhan itu bisa terbangun di saat-saat dimana gak ada yang lihat kita. Di masa-masa dimana kita sendiri di kamar, kita melakukan sesuatu, kita membaca Alkitab kita worship Tuhan. Di saat-saat seperti itulah hubungan antara kita sama Tuhan terbangun. Makanya saya taruh di situ gambarnya adalah itu di belakang quiet path itu sebetulnya hingar-bingar kota, the city lights gitu kan, kota yang sangat meriah. Tapi yuk malam hari ini kita fokus sama the quiet path. Kita baca dari Lukas 9 ayat 23. Mengatakan seperti ini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku.
Saya mau fokus malam hari ini untuk setiap hari. Karena Bapak Ibu Saudara, next, dunia ini itu adalah dunia yang makin lama makin instan, betul? Semuanya instan, informasi instan. Sekarang kita mau apply kartu kredit, apply asuransi aja yang dulu 1 bulan, sekarang instan Bapak Ibu Saudara. Semuanya cepat. Malah dalam research yang saya lakukan di pekerjaan saya, tahu nggak otak kita setiap hari itu kira-kira dipenuhin sama konten. Kalau misal diubah jadi data itu sebesar sekitar 143 GB. Dan itu data tahun 2019. Sekarang udah jauh lebih tinggi lagi daripada itu. Jadi bayangkan seberapa luar biasanya, seberapa penuhnya pikiran kita ini dengan hal-hal yang instan. Tanpa kita minta pun konten muncul dari pagi, siang, notification berita di handphone kita muncul, betul? Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, bahwa ya banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dilakukan secara instan. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu bahwa kita ngomong tentang konsistensi, saya merasa bahwa kelemahan saya adalah dalam konsistensi Bapak Ibu Saudara. Dalam banyak aspek kehidupan saya, banyak hal yang tidak bisa saya lakukan secara konsisten. Tapi kenapa malam hari ini saya berani untuk ada di sini? Karena satu hal, kalau Bapak Ibu Saudara tanya, apa satu hal yang konsisten dalam kehidupan kamu Brian? Itu adalah discipleship Bapak Ibu Saudara. Dari zaman dulu saya bisa melupakan banyak hal, saya bisa gak melakukan banyak hal, tapi saya memprioritaskan apa yang namanya discipleship. Karena menurut saya itu satu-satunya jalan untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan itu bukan tentang jabatan, bukan tentang posisi di gereja, itu tentang function. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Pemuritan, itu sangat penting. Saya mulai melayani dari tahun 2008, saya ketemu istri saya tahun 2009, kami mulai melayani, mulai discipleship tahun 2009. Dan kalau ditanya, Bapak Saudara, saya tidak punya jalan yang lain dalam pelayanan saya. Jalan saya satu-satunya cuma pemuritan. Gak ada yang lain. Saya gak tahu jalan yang lain dan saya gak mau juga. Karena menurut saya itu hal yang sangat penting untuk kita bisa melakukan pemuritan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang suka ke gym, yang suka ke gym boleh angkat tangan? Tuh kan Pastor Monty yang suka ke gym. Saya angkat tangan gini bukan saya yang bilang saya ke gym ya, cuman biar Bapak Ibu angkat tangan aja, kelihatan kan saya gak ke gym gitu. Gitu kan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita pergi ke gym dan kita berlatih sehari 8 jam, badan kita akan jadi gak? 1 hari doang, 8 jam. Enggak kan? Yang ada otot kita pada putus-putus sekali. Injured. Karena kita memaksakan hal yang tidak semestinya. Kenapa? Next. Karena kita kalau misalnya mau melakukan konsistensi itu bukan tentang intensitas Bapak Saudara. Bukan orang yang melakukan sekali. Misalnya Bapak Ibu Saudara sini punya pasangan suami istri. Apakah kita merasa disayang sama suami kita, sama istri kita pada saat suatu hari dibeliin hal-hal yang luar biasa, yang gede-gede. Dibeliin mobil, dibeliin rumah, dikasih bunga, baru kita merasa disayang. Atau apakah itu tentang hal-hal kecil yang dia lakukan setiap harinya? Which one? Karena hal-hal kecil yang dilakukan setiap harinya itu yang membuat orang merasa disayang. Dan itulah yang namanya konsistensi. Konsistensi bukan tentang intensitas, bukan tentang sekali segebuk gede, yang big, yang grand, tapi hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Hal-hal yang kelihatannya tidak berguna dalam tanda petik, tapi karena dilakukan terus-menerus menjadi suatu hal yang menyenangkan. Amin. Itu yang kadang-kadang kita salah mengerti dalam pemuritan juga sama. Yang namanya pemuritan itu sama seperti kalau menurut saya kayak kita diet Bapak Saudara. Kalau kita mau coba diet, turunin berat badan gitu kan. Turun 1 kilo dari 100 orang berapa orang yang sadar? Mungkin gak ada satu pun. Pada saat kita turun 3 kilo mungkin 10 di antara teman kita. Dari 10 dari 100 mungkin sadar, kamu kurusan ya? Pada saat turun 5 kilo, baru mulai banyak yang, apa rahasianya kamu? Pada saat kita turun 10 kilo, baru mungkin hampir semua orang sadar. Saudara. Ada proses di balik semuanya itu.
Di mana itu terbukti dari salah satu cerita yang saya mau kasih di sini. Next. Ini adalah tentang ayatnya adalah janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara, saya kalau baca Alkitab bahasa Inggris dan artinya sedikit berbeda di bahasa Inggris yang saya lebih suka. Saya akan jelaskan bahwa di Galatians 6 verse 9 dikatakan gini, let us not grow weary or become discouraged in doing good. For at the proper time we will reap if we do not give in. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan kita tidak jemu-jemu. Artinya kita tidak bosan berbuat baik. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan jangan kita grow weary atau kita capek berbuat baik. Kenapa saya lebih suka versi yang ini? Karena kalau misalnya kita jangan capek berbuat baik, artinya memang kita lakukan itu setiap hari, Bapak Saudara. Kalau jemu-jemu artinya bosen. Kalau bosen artinya optional, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya jangan kita pernah capek berbuat baik, artinya itu sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Dan pada saat dibilang, we will reap in the proper time if we do not give in, artinya apa? Kita akan menuai kalau kita tidak kompromi, Bapak Ibu Saudara. Karena hal yang sangat berbahaya untuk menjadi seorang Kristen, karena itulah pada saat kita mulai berkompromi, Bapak Ibu Saudara. Karena pada saat kita mulai kompromi terhadap suatu hal, kita akan mulai kompromi terhadap banyak hal yang lain. Makanya pegang ayat ini sama-sama. Ayo kita pegang ayat ini sama-sama. Galatia 6 ini. Jangan kita sampai capek berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Dan kita akan menuai pada saat kita tidak kompromi. Saudara. Salah satu contohnya di cerita ini. Next. Ini adalah Daniel di gua singa. Kita semua tahu ceritanya Daniel di gua singa. Wah, Daniel hebat. Dia dimasukin ke gua singa, ditutup mulutnya sama Tuhan. Jadi Daniel tidak mengalami apa-apa. Betul? Kita semua tahu ceritanya. Tapi kenapa Daniel bisa luput dari tekanan singa-singa tersebut? Karena persiapan yang dia sudah lakukan, doa yang dia lakukan setiap harinya secara konsisten. Ditulis di kitab Daniel kan dia berdoa setiap harinya. Walaupun Raja Darius udah bikin aturannya sampai akhirnya dia menerima konsekuensi karena dia taat sama Tuhan. Dia masuk ke gua singa. Tapi kenapa dia dilepaskan dari gua singa adalah karena iman yang sudah dia bangun untuk menghadapi situasi seperti ini. Itulah kenapa dia bisa dilepaskan dari gua singa, Bapak Saudara. Karena dia punya secara konsisten berdoa. Sekarang pertanyaan saya begini. Apakah kita secara konsisten hidup berdasarkan firman Tuhan? Apakah kita secara konsisten tidak luput dari apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Apakah we as Christians benar-benar hidup dalam Christian lifestyle kita? Kalau mau dilihat Bapak Saudara, saya punya 2 jam. Jam yang kiri dan yang jam yang kanan. Kenapa? Karena jam saya yang di kanan ini hitung-hitung 1 pedometer saya. Kedua adalah semua notification saya. Kenapa? Karena saya tidak percaya sama otak saya sendiri, Bapak Saudara. Kita bisa lupa. Oleh karena itu sampai hari ini, walaupun saya lakukan daily devotion saya setiap hari. Sampai hari ini jam 10 malam, jam 9.30 notification saya akan kasih tahu saya, ting, daily devotion jam 10 malam. Walaupun sebetulnya tanpa notification pun saya udah akan ingat. Tapi saya takut lupa. Tiba-tiba lagi nonton Netflix lah, lagi nonton bioskop lah, lagi ngapain lah kita. Kita bisa aja miss, itu yang saya gak mau. Makanya sampai hari ini tetap ada. Karena ada pepatah bilang gini, what gets measured gets done, Bapak Saudara. Kadang-kadang kita mau hidup, oh ya udah kita gitu aja. Akhirnya kita jatuh-jatuhnya memberikan waktu sisa kita sama Tuhan, Bapak Saudara. Tapi mau gak sekarang kita balik, kalau kita mau hidup secara konsisten di dalam Tuhan, kita berikan waktu yang utama, kita alokasikan waktu untuk Tuhan. Dan itulah bagaimana kita bisa memulai hidup di the quiet path ini. Waktu orang gak ada yang lihat, waktu gak ada yang puji-puji kita. Saya seorang leader, Bapak Saudara, di gereja ini, seorang pendeta, anggapannya. Di dalam ministry saya ada 600 orang yang ada aja masalahnya, gitu kan. Pada saat ada masalah, kadang-kadang bagaimana kita konsisten dan tidak kompromi, kadang-kadang kita harus menegur anak-anak kami.
Bapak Ibu tahu, lebih gampang kita muji orang atau negur orang, Bapak Ibu Saudara? Kenapa lebih gampang muji orang? Because it feels good. Berasa enak untuk muji orang kan? Good job man. Tadi keren banget. Gini, kita ngerasa enak. Yang menerima juga berasa enak. Tapi bagaimana kalau misalnya kita harus menegur suatu hal yang tidak baik? Sebagai seorang manusia pengennya ya udahlah biarin aja, ntar juga semoga kita doain baik sendiri. Tapi sometimes kita harus menegur. Dan tahu gak Bapak Ibu Saudara, kita mau menegur anak kita selama 30 menit. Persiapannya berapa lama? Persiapan untuk menegur, saya sama istri saya suka diskusi berhari-hari. Kadang-kadang gak bisa tidur karena mikirin gimana caranya. Gimana yang kita tetap bisa mengasihi dia, tapi kita tetap harus menegur. Gimana caranya to win them back. Itu butuh berhari-hari Bapak Ibu Saudara kadang-kadang. Tapi sebagai leader, sebagai kakak rohaninya kita harus lakukan itu. Sebagaimana gak enaknya pun buat kami Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena itu perlu untuk pembangunan rohani dari mereka. Next. Ini adalah suatu hal yang penting. Bapak Ibu Saudara, bahwa God itu ada in the mundane. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, next. Ayatnya di 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. Pada saat Elia sedang dikejar oleh Isabel, dikatakan seperti ini. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Tuhan ada di situ. Kadang-kadang kita encounter Tuhan di acara-acara besar, di event-event. Pada saat hari Minggu kita merasa dipenuhi Tuhan. Yes, betul. Itu ada juga. Tapi Tuhan gak cuman sebatas ada di event saja, Bapak Saudara. Pada saat kita lakukan worship, pada saat kita gak ngerasa worship kita nyampe sama Tuhan. Tuhan ada di situ. Pada saat kita berdoa dan kita ngerasa Tuhan kenapa ya kehidupanku gini. Malah mungkin kadang-kadang kita bertanya, where are you God? Where are you? Tuhan ada di situ. Pada saat kita butuh bantuan dan kita ngerasa Tuhan aku gak tahu kenapa kehidupanku seperti ini. Aku gak tahu seberapa jauh aku udah pergi daripadamu. Tuhan ada di situ Bapak Saudara. Dan tahu gak? Ada pepatah mengatakan bahwa jalan kita, jarak kita sama pertobatan adalah jarak dari luntut sampai lantai. Gak ada jarak yang terlalu jauh buat Tuhan. Pada saat kita menyadari kesalahan kita dan kita mulai berlutut, kita mulai doa sama Dia. Repentance ada di situ Bapak Saudara. Repentance ada di situ. Jadi jangan pernah bilang bahwa kita udah jauh sama Tuhan, kita udah terlalu udah gak bisa. Karena aku udah melakukan banyak hal yang jelek, banyak hal yang Tuhan gak bakalan terima. Believe me, God will take you back. Tuhan kita Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang luar biasa. Dan itulah kenapa Tuhan tuh suka banget sama yang kita lakukan dalam daily grind kita, dalam keseharian kita. Buktinya apa Bapak Saudara? Next. Ini adalah 10 perintah Allah Bapak Saudara. Gak usah dibaca, kita semua tahu isinya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara perhatiin, dari 10 perintah Allah, 4 itu berbicara tentang bagaimana kita kepada Tuhan. Dan 6 berbicara tentang kehidupan kita sehari-harinya. Jadi Tuhan percaya tentang hubungan, Tuhan mau kita punya hubungan yang erat sama Dia. Tapi Tuhan juga mau dalam keseharian kita bisa menjadi representasinya Tuhan sendiri. Makanya 6 pasal dari 10 pasal tersebut merupakan untuk pedoman kehidupan kita sehari-hari. Itulah seberapa pentingnya the daily grind yang kita lakukan. Hal-hal yang waktu gak ada yang lihat, waktu kita worship sendiri nangis-nangis di kamar, waktu kita bahkan gak tahu caranya lagi berdoa, kita gak tahu caranya lagi mau worship gimana. Tuhan ada di situ Bapak Saudara.
Jadi marilah kita memulai cara hidup yang baru seperti ini. Jalan yang baru. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, next. Ketahuilah bahwa Yesus berjalan bersama dengan kita in the grind. Dimanapun kita lakukan, apapun yang sedang kita lakukan setiap harinya. Pasal yang kita baca mungkin kadang-kadang kita ngantuk, mungkin kadang-kadang kita bosan, tapi Tuhan Yesus tetap ada di situ. He walks with us in the grind, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya ada di next. Matius 28 ayat 20, kita semua tahu ayat ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tapi kalau Bapak Ibu tanya saya, Brian, tapi bagaimana wujudnya kalau Tuhan Yesus ada bersama dengan kita? Saya percaya salah satu wujud yang diambil dari Tuhan Yesus untuk kehidupan kita adalah dalam komunitas, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya yang dianggap so-called pendeta, Kodoni di sini, Pastor Monty di sini, pasti juga sama. Kita tidak akan bisa kuat, tidak akan bisa konsisten kalau kita sendirian. Gak akan bisa. Kita butuh sebuah support system yang punya value yang sama. Yang kalau kita kontak dan kita ngasih tahu problemnya kita, mereka akan punya value yang sama dengan kita di dalam Tuhan. Itu yang penting. Pada saat kita sedang mundur, itu yang menarik kita kembali. Itulah seberapa pentingnya komunitas, Bapak Ibu Saudara. Itulah seberapa pentingnya kita punya orang-orang yang bisa kita share, yang punya value yang sama. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, di anak-anak rohani saya, kalau misalnya kamu punya teman baik di luar gak apa-apa, tapi your best friend itu harus ada di gereja. Kenapa? Karena waktu kamu hit rock bottom, karena waktu kamu berasa kehidupanmu lagi di titik terendah dan kamu telepon ke mereka, aku tahu pasti mereka punya value yang sama dan bisa ngasih saran yang sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bukannya promosi, Bapak Ibu Saudara, tapi kalau misalnya bisa, daftarkanlah semua anak Bapak Ibu Saudara ke Spektrum. Ini bukan cuma sebuah event. Tapi dari 2 tahun yang lalu, anak-anak yang tadinya mungkin gak kenal siapa-siapa, pergi ke gereja masih sendirian, mereka bisa bertemu dengan komunitas dan mereka bisa mulai tertanam karena mereka punya teman-teman yang mereka sharing dengan value yang sama. Dan itu menjadi awal perjalanan kerohanian mereka sama Tuhan di dalam sebuah komunitas. Dan itu membuat perbedaan yang sangat mendasar antara anak-anak yang sudah masuk komunitas sama yang belum. Daftarkanlah Bapak Ibu Saudara. It may be the best investment of your life. Karena pada saat anak-anak berubah, saya banyak dapat laporan, saya banyak mengalami juga orang tua mulai bilang anaknya berubah di rumah. Anak-anaknya yang tadinya rebel jadi lebih nurut, jadi lebih taat. Saya gak janjiin ini, tapi biar Tuhan yang bekerja, Bapak Ibu Saudara. Dan saya tahu Tuhan punya rencangan untuk anak-anak masing-masing Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sini apakah ada yang merasa bahwa kita sayang sama Tuhan? Boleh angkat tangannya yang sayang sama Tuhan? Yang kita bilang, God, I love you. I love you. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Bahwa ada satu seminar yang waktu itu saya ikutin, udah lama. Dan saya pun lupa pendeta siapa yang ngomong ini. Ini tidak biblical, jadi kalau dicari di Alkitab tidak ada. Tapi menurut saya ini salah satu interpretasi yang baik, yang menjadi pedoman hidup saya. Yang membantu saya untuk mengampuni, membantu saya untuk hidup di dalam Tuhan, membantu saya untuk lebih legowo dalam hidup saya. Yaitu dikatakan gini, jumlah kasih yang kita miliki kepada Tuhan, itu sama dengan jumlah kasih yang kita miliki untuk orang yang paling kita gak suka. Kenapa? Karena bahkan orang yang kita tidak suka itu juga anak Tuhan. Dia juga merupakan milik Tuhan. I know this is easier said than done. Ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi coba kita cerna kata-kata ini. Jumlah kasih kita sama Tuhan itu sama dengan jumlah kasih yang kita miliki untuk orang yang kita kasih paling sedikit. Di Alkitab ditulis, Petrus bilang sama Tuhan, Tuhan, Petrus apakah kau mengasihiku? Ya Tuhan.
Kasihilah domba-dombaku. Feed my sheep. Apakah kita mau mulai melakukan ini Bapak Ibu Saudara? Mulai hidup konsisten dalam Tuhan. Menjadi representasi dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup ini. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam konsistensi itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya juga merasakan hal yang sama. Tidak mudah. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai. Dengan kita mulai mengampuni. Mari kita mulai hidup dalam konsistensi dengan bisa mengampuni orang-orang yang mungkin udah lama kita gak ampuni. Atau kita rasa kita gak bisa ampuni. Saya ngomong hal ini juga from a very humble position. Kadang-kadang saya juga merasa sulit untuk mengampuni sampai saya mengerti dan akhirnya saya bisa. Tapi yuk kita mulai dengan memberikan Tuhan waktu terbaik yang kita bisa. Kita mulai mengampuni. Kita menjadi representasi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya mau kasih tahu impact-nya Bapak Ibu Saudara. Next, ada salah satu ayat yang menjadi salah satu ayat favorit saya. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan, di sini konteksnya merupakan Petrus dan Yohanes itu setelah dia lagi mengabarkan Injil, setelah Tuhan Yesus, setelah Pentakosta, dia mengabarkan Injil sampai dia ditangkap sama Sanhedrin atau the Jewish High Court gitu ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Next, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini. Now when the man of the Sanhedrin atau the Jewish High Court saw the confidence and boldness of Peter and John and grasped the fact that they were uneducated and untrained ordinary men, they were astounded and began to recognize that they had been with Jesus. Mau gak kita malam hari ini kita deklarasikan bahwa kita mau dikenal sebagai seorang yang kalau siapapun ketemu sama kita, mereka bisa mengetahui, menyadari bahwa we had been with Jesus. Malam hari ini yuk kita doa sama-sama Bapak Saudara. Bahwa kita mau mendeklarasikan kita betul-betul mau menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kita udah 1 bulan ini belajar tentang konsistensi. Mau gak kita mulai hidup dengan konsisten di dalam Tuhan? Mau gak kita berikan hal yang terbaik buat Tuhan, waktu yang terbaik untuk Tuhan, pengampunan yang mungkin kita butuhkan untuk bisa lebih dekat sama Tuhan. Dan mulai berjalan bersama dengan Tuhan setiap harinya. In the daily grind. Waktu kita gak ngerasa apa-apa, waktu kita ngerasa Tuhan gak ada di situ, believe me, God is still there. Yuk kita angkat tangan kita sama-sama, I want to pray for you. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau ingatkan kami Tuhan untuk hidup konsisten di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau Allah yang begitu baik buat kami. Terima kasih telah menjadi contoh yang sempurna buat kami Bapak. Ya Bapak, ajar kami Tuhan. Kami mau Tuhan malam hari ini menyerahkan semua aspek kehidupan kami kepadamu. Ya Bapak, ajar kami Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sama seperti Engkau mengampuni kami. Dan kami ingat Tuhan pada saat Kau ada di kayu salib Tuhan, Kau ajak kami untuk mengampuni Bapa. Engkau bilang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, maka kami pun mau memulai dengan cara yang sama Tuhan. Ya Bapa, juga ampuni kami Tuhan segala kesalahan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk minta ampun sungguh-sungguh denganmu Tuhan. Dan tidak mengulangi kesalahan kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk memberikan waktu yang terbaik untukmu Tuhan. Biar kami gak beri lagi waktu sisa Tuhan. Kami mau alokasikan waktu untuk ketemu Engkau Bapa. Seberapa sulitnya, seberapa membosankannya Tuhan. Kadang-kadang kami merasa Engkau gak ada di situ Tuhan. Tapi kamu tahu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Setiap langkah perjalanan hidup kami tahu Tuhan Engkau ada di sana. Selalu menggandeng kami, bahkan memeluk kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya kepadamu. Kami mau taruh di atas altarmu. Biar Kau yang kuasai Tuhan. Waktu kami terbatas Tuhan, tapi waktumu tidak. Keep on working on us Tuhan. Teruslah bekerja, teruslah pimpin kami. Karena kami tahu Tuhan Kau belum selesai buat kami Tuhan.
Kau belum selesai memproses kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa lebih dekat denganmu, untuk bisa go to the next level Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau benar-benar rely on you more Tuhan. Berserah kepadamu lebih lagi. Terima kasih Bapa. Biar kau yang kuasai masing-masing kami. Biar setiap DNA dalam hidup kami memuji dan menyembahmu setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus yang mau mulai hidup konsisten, kita katakan sama-sama haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang belum punya cool, please jangan biar momentum ini hilang. Kontaklah yang ada di depan, semua pelayan akan ngasih tahu Bapak Ibu tentang cool, tentang komunitas. Karena kita semua butuh komunitas tersebut Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan ini lewat begitu aja. Kalau Tuhan ada ingetin Bapak Ibu Saudara untuk melakukan sesuatu, ampuni seseorang, ikut komunitas, apapun yang Bapak Ibu Saudara diminta sama Tuhan, jangan tunggu-tunggu waktu lagi, lakukan itu sekarang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.